mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi asu yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Nah, beda di dalam Matius 15 tadi. Jadilah kehendakmu, jadilah sesuai dengan kehendakmu katanya. Padahal tidak seperti itu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Astagfirullahaladzim. Oh iya, apa itu toh? Ya, trust. Thruster. 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 Naikkan yang di bawah apa? Noise code. Kena PL tadi bang, si Okinya kena PL. Ini si Toki itu, makanya dia nggak berani lagi diskusi sama aku pakai kacamata itu. Oh, Kayu, selamat bergabung Kayu. Itu nice.
nggak ada suara. Oke. Sebenarnya ya, teman-teman Oten kalau menyimak tadi diskusi kita dari awal ya, dan mencoba membuka hati dan menggunakan pikirannya, kalian bisa memahami informasi dari mana yang benar tentang surga, Quran atau Bible? Quran kami bang ketika menceritakan tentang surga itu detail apa yang ada di surga, bagaimana manusia surga hidup di sini, bagaimana manusia surga itu hidup, apa yang dikonsumsi oleh orang-orang di surga. Jelas kalau Oten di Bibelnya berserak menjelaskan surga, berserak kan gitu. Dalam kitab Wahyu ya, naga dan domba yang ada di surga. Gak ada di dalam Bible itu dikatakan orang-orang di dalam surga, gak ada. Gak ada. Makanya ketika si Oki minta tema itu bundir, itu namanya bundir. Menangis dia gak ada. Kalian hanya hidup dengan halusinasi kalian belaka. Kalian mau memfitnah tentang nabi palsu, mengarah kepada Paul, nabi palsu. Paul. Kalian tahu gitu loh. Cuman kalian memang terlalu enak, terlalu asik kalian hidup, ya kan? Terlalu nyaman kalian hidup menjadi Oten. Kenapa? Bebas kalian. Ya kan, bebas pagi, siang, sore, malam, bebas kalian. Kalian bisa menjadi umat rebahan, golek-golek, tidur seminggu sekali kalian ibadah. Itu pun tidak wajib, mati masuk surga, mimpi kalian. Enggak aja kalian. Makanya ya, Oten itu bukan Yesus yang lahirkan, bukan Yesus yang ngajarkan. Karena memang Yesus gak pernah memberikan pengajaran Oten. Ini naik ini. Kita naik. Kita kaji yuk tentang di Sukabumi itu, naik sini. Naik Dinda, kita bahas yuk. Kita bahas tentang Sukabumi ayo. Yang pengerusakan yang dilakukan oleh oknum Islam di Sukabumi itu. Kalau boleh aku tanya sama dia, apa sih yang dia baca? Quran atau Bible yang dia baca? Takut aku yang dibaca dia Bible. Kenapa? Di dalam Al-Quran tidak ada Allah memberikan perintah untuk melakukan perusakan terhadap gedung maupun barang. Tidak ada. Di dalam hadis juga Nabi Muhammad SAW melarang itu. Bahkan jika dalam kondisi perang saja kami dilarang merusak tempat ibadah. Merusak gedung dilarang kami. Merusak tanaman saja kami dilarang. Tapi kalau di Bible Matius 21 nomor 12. Siapa sosok yang mengobrak-abrik dagangan orang? Siapa? Yang mengusir orang yang mengusir orang lagi berdagang itu siapa yang ngusir? Yang membalik-balikkan meja dan kursi siapa? Takut aku pelaku itu baca Bible. Karena apa? Sosok itu sesaat setelah dia melakukan pengerusakan, membolak-balikkan meja dan juga dagangan orang, nggak lama setelah itu dia jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Makanya aku takut tuh pelaku itu melakukan hal itu. Karena apa? Dia yakin mungkin setelah itu dia akan jadi penguasa, pikirnya. Dia masuk penjara. Makanya buat teman-teman muslim yang mau menjadi apologet, hati-hati ketika baca Bible. Hati-hati kalian. Jangan kalian pikir apa yang tertulis dalam Bible itu seruan untuk seluruh manusia. Bahaya kalian. Kalau kalian amalkan Bible itu rungkat kalian nanti. Kalau nggak kalian yang rungkat, negeri di tempat kalian itu tinggal itu rungkat. Ada narasi dalam Al-Quran maupun hadis. Kami umat Islam diperintahkan untuk merusak barang-barang orang, merusak gedung orang. Nggak pernah itu, nggak ada itu. Pelaku pengerusakan itu baca Matius 21 nomor 12. Gak enak pula aku baca. Lantas kalian salahkan Islam, gitu loh. Sementara hal itu yang mencontohkan itu ya Matius 21 nomor 12. Kena lagi kan kalian? Kena lagi. Makanya gue bilang hati-hati kalian kalau mau berfitnah terhadap Islam. Oke, Tony Rambi.
Kalau dia mau membahas framingan di mana apa yang dia katakan itu bukan data di dalam Quran maupun hadis, kesibukan laki-laki di surga, ku bawa bilangan 31, 17, 18. Kesibukan laki-laki oten apa? Ngecek perawan anak orang. Itu narasinya kan dalam bilangan 31, 17, 18. Kenapa dia yang sakit lagi jantung oten? Aduh, adik-adik oten naiklah. Ya berdiskusi naik. Eli. 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 Teman-teman muslim yang mau naik pun silakan teman-teman ya. Sebelumnya Bang Farouk ucapkan syukran ya. Syukran jazakallah khair buat teman-teman tadi yang berkontribusi di live-nya Bang Farouk ya. Masya Allah. Syukran, semoga Allah membalas kebaikan kalian teman-teman. Moon. Moon. Moon Reha. Belum duduk, Kak. Oh, belum duduk. Tapi jujur itu ya, aku tadi nengok mau Kak Oki udah nggak tega gue sebenarnya lu. Apa dia? Iya kan? Dia senyum Kasihan pun kali udah dia. enggak. Hah? Senyum pun nggak ada lagi. Iya, kasihan aku udah nengok dia loh. Makanya tadi di Enggak, lagunya itu putar ke kiri, putar ke kanan, apa hubungannya? aku cari dia momen yang putar ke kiri ini apa yang mau ditendangnya sama kau kan toh? Putar ke kiri. Nah, putar ke kiri, ke kanan. Aku pikir dia mau menyinggung tentang kita di Ka'bah itu kan? Nah. Rupanya enggak, hanya nyanyi doang. Enggak nyambung kan? Gila, enggak nyambung. Tadi tuh aku sebenarnya maunya 2 lawan 2. Maksudnya biar nampil juga di situ, tapi nggak dapat aku kalian punya live loh. Kenapa begitu ya? kok bisa gitu ya? Iya, itu heran aku. Yang ditampilkan live tuh cuma 5 orang. Itu kenapa begitu? Makanya aku tadi waktu turun aku langsung live. Maksudku biar nanti si Oki cari kawannya lagi. Aku gini, sebenarnya. PK ini maunya ada adminnya kan. Iya. Khusus Jadi bukaan nanti waktu data itu gitu. menjabarkan, saya langsung sudah buka di situ, saya Buka tunjukkan. gitu. Iya gitu enak Jadi PK. kalian nggak termakan waktu. Nggak termakan waktu. Buka-buka data itu termakan waktunya gitu. Makanya aku gini teman-teman, karena kendala di situlah, makanya ketika ditanya aku menjawab sekedar saja, nggak perlu menjelaskan perihal makanan tadi. Ada 71 udah selesai itu. Apa yang diingini kan udah selesai. Sebenarnya nggak perlu lagi dijabarkan dulu gini. Kalau dijabarkan bang, habis waktu kita, habis waktu kita untuk menjelaskan kan gitu. Enak sih Oki, nyerang aja dia. Ya. Gimana aku bilangnya? Kayak teman-teman apologet Kristen ini ya, khusus kayak Oki yang lainnya. Cobalah supaya kalian menjadi orang yang memiliki kompeten dalam diskusi dan mempertanggungjawabkan narasi kalian. Yakinkan dulu dirimu. Kau sudah pernah baca Bible sampai selesai. Kalau kami apologet Islam bukan mau sombong.
Kalau kayak Bang Faruk saja lah ya, ini Tonora dan yang lainnya. Baca Quran dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas beserta dengan artinya dan tafsirnya. Udah capek ngitungnya, lupa udah berapa kali aku lupa. Lupa kalau dibahasakan itu dengan khatam, lupa aku. Setahun bisa sampai 3 kali. Aku Islam sudah 12 tahun, kalikan itu. Dan sampai detik ini itu adalah amalan wajib bagi kami. Bagi kami umat Islam nggak bisa dijauhkan dari Quran. Makanya ketika kalian mempertanyakan Quran kepada kami nggak pernah terkejut. Apa? Hah? Masa sih dalam Quran kayak gitu? Masa sih nggak? Kami sudah baca Quran bahkan Rasman Usmani kami baca, Depak kami baca. Hidup kami ini terpaut dengan Quran, Dinda. Semua umat Muslim hidupnya itu terpaut dengan Quran. Risih rasanya. Kalau sehari belum baca Quran itu nggak enak gitu loh. Kayak kenyang, kayak apa? Kayak makan tapi tidak kenyang. Gitu loh. Yang lebih terpukul lagi tuh, ini habis subuh. Habis sholat subuh, kalau kita tidak buka mushaf Quran, orang-orang yang udah terbiasa, itu paginya itu nggak enak itu loh. Hari itu nggak enak, melewati hari itu nggak enak. Lemas rasanya badan, ada yang kurang, rasa bersalah muncul dalam diri ini. Meskipun ya, kalau kita bawa dalam hukum, itu tidak dosa, tidak. Tapi rasa bersalah itu hadir dalam diri ini. Kayak mana ya, kelewatan awais. Sayang kali bang gak baca Quran aku subuh tadi. Gara-gara maaf cakap ya, siap sholat subuh, sakit perut, buang air. Nah kita buang air, terbuang waktu, kita mau pergi kerja gitu loh. Sayang kali, ada penyesalan gitu loh. Itu pun udah sebegitu dekat dan intimnya kami kepada Quran kami. Kalian mau coba mau pelintir kami dari Quran kami. Ngarang kalian namanya, ngarang. Kalian gak pernah kau bawa dari Oten, kau bawa terjemahan dalam bentuk apapun terhadap Quran kami dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, gak terkejut kami itu. Karena apa? Yang kau berikan itu sesuatu yang sudah pernah kami baca, bahkan berkali-kali kami baca. Kalau kalian si Oki Bibelnya pun gak tahu dia itu. Aku bilang nomor 3, nomor 28. Di mana lebih utama hukum percaya kepada Yesus disalibkan daripada hukum Taurat? Nggak tahu si Oki dia yang berapa itu? Apa? Roma 2. Masa narasi itu pun nggak tahu dia tertulis di mana? Nggak tahu dia. Itu membuktikan dia nggak intim, dia nggak fakih sama Bibelnya. Aneh kan? Aneh. Tapi sosok mau jadi debaters. Ya kan? Hidup di dunia 1x24 jam, ngapain aja klenten, ngapain aja nonton drama Korea kalian nih ya, nonton drama Korea. Belum lagi kami ini belajar sama guru-guru kami, belajar kami ilmu tadabur dan juga tafsir. Kami datangin guru kami, kadang kami pulang sampai jam 1:30 pagi, 1:30 pagi, kerja kami kayak gini-gini biji mata kami. Itu kami lakukan demi tanggung jawab kami terhadap din kami. Kayak kita nih ayah aku nih teman-teman, pulang aku kerja, nge-gym, siap nge-gym aku makan. Ketika aku pergi jam 6:30 malam, mau nanti pulang ke rumah jam 2 pagi. Jam 2 pagi siap sholat maghrib, ngajarin anak-anak, siap ngajarin anak-anak sholat isya, siap sholat isya ngaji. Gitu loh, ngaji ke sana datangin guru, kalau dekat nggak apa-apa, kalau jauh datang ke sana mau pulang sampai jam 2, setengah 3 pagi. Pulang kami setengah 3 pagi, bangun sholat subuh lagi. Siap sholat subuh, begitu lagi rutinitas pergi kami bekerja. Kalian Oten tidur kalian. Makanya kalian ketika dibaca Bibel kalian terkejut. Contoh surat Yasin yang kau berikan tadi, itu yang kau paparkan itu tafsir. Gue gak mau aku membahas itu. Receh rasanya tafsir yang dibahas. Gak keren kau, tapi ketika kau ajak aku mengkaji original teks surat Yasin tadi, itu keren. Ini tafsir. Aku nggak murtad dari agamaku kalau aku menolak tafsir, nggak murtad. Umat muslim tidak akan murtad dia kalau dia menolak tafsir. Dan tafsir yang kau sampaikan itu tadi bisa diterima, bisa tidak. Namanya juga tafsir.
Gitu loh. Jangankan tafsir, terjemahan saja itu bukan bahagian dari ayat Quran. Bukan. Yang disampaikan kepada Nabi. Itu yang kalian gak paham, Dinda. Tafsir ke bawah-bawah sama aku, nanti ku bahas sama kau. Dengan disiplin ilmu apa kau memahami tafsir surat Yasin itu? Ayo, mindset kau, mindset. Oke, memang tafsir beda-beda, kan gitu. Mungkin dia mau menggunakan Ibnu Katsir atau dia menggunakan tafsir lain, kan gitu. Oke, dia berpegang kepada tafsir dari Ibnu Katsir misalkan. Sekarang saya tanya, dengan disiplin ilmu apa kau memahami atau kau mengimani atau kau berpegang kepada tafsir dari Ibnu Katsir? Disiplin ilmu apa? Kami saja ketika memahami dan mengimani tafsir, kami gunakan ilmu lagi untuk ikut, bukan ikut-ikutan. Betul deh tidak, betul deh tidak, betul deh tidak. Kami ikut-ikutan. Sudah, kami pakai ilmu juga. Kalau kayak Bang Faruk mungkin ilmu pas-pasan kan. Ilmu pas-pasanku inilah aku paksakan untuk menerima atau menolak tafsir itu tadi gitu loh. Tapi resikonya ketika pun aku salah dalam menerima itu, memahami itu, aku gak murtad dari agama aku. Enggak. Pernah dikaji sama Ustadz Alif toh. Gimana? Itu tadi tuh Yasin itu udah dikaji sama Ustadz Alif bahwa dari tafsir yang lain itu bukan Paulus merujuk kepada Paulus. Dia kan tadi bukannya di IE. Nah, dia menolak ketika itu membuka dari Detik Hikmah. Padahal itu bukan IA. Jelas itu adalah data sumber yang memang di situ ada tulisan semuanya kan, periwayatannya juga ada. Nah, dia tidak berpikir ketika dia mencari kayak kodeks-kodeks itu, semua itu dari mana? Kalau bukan dari Google juga kan, dari suatu link. Tapi ya sudahlah, ya memang dasar begitu ya begitu. Enggak, yang makanan itu tadi, ya kan? Makanan itu lucu. Kenapa harus hati ikan paus? Tadi kan sudah saya tunjukkan linknya kan itu. Allah itu memberikan makanan yang spesial bagi orang-orang yang beriman ketika nanti di surga. Nah, makanan-makanan seperti ikan paus, anggur, madu, itu tidak seperti yang ada di dunia. Makanan yang di dunia kan beda dengan di surga. Kan seperti itu tuh kan, Tok. Nah, sementara yang buah yang dimakan oleh Adam dengan Hawa, itu buah apa kalau di dalam Kejadian? Semua buah di taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah yang ada di tengah taman ini jangan kamu makan dan jangan kamu raba. Sebab kamu akan mati. Pertanyaannya, buah apa yang ada di tengah taman itu? Gak ada kan dijelaskan? Ya seperti itulah. Buah peler. Kenapa nggak dijelaskan itu? Kenapa? Dalam terjemahan kenapa nggak dijelaskan coba? Yang mana? Di kitab Kejadian itu tadi, Kejadian 3. Iya, Kejadian 3 kan? Iya, kenapa tidak dijelaskan secara eksplisit? Kenapa tidak detail dijelaskan? Menurut itu kenapa? Ya, kenapa? Terjemahan ini ya, dalam terjemahan itu. Kenapa? Kenapa? Karena mereka nggak rampung nyonteknya. Nyontek dari terjemahan Quran nggak rampung orang nyontek. Tuntas ya? Nggak tuntas kan? Iya, nggak tuntas dia nyontek terjemahan Quran. Nah itu. Karena gini teman-teman ya, kalau kita bisa jujur teman-teman ya, kalau pernah baca Bible itu sampai selesai, mungkin punya pemikiran seperti saya gitu loh. Ketika kalian beralih baca Quran, saya dulu berpikir gitu, berarti selama ini kitab yang aku baca itu nyontek dari. Kenapa gini teman-teman ya? Saya mengambil keputusan seperti itu, bahwasanya terjemahan yang ono nyontek dari terjemahan kita karena apa? Yang pertama, Al-Quran satu-satunya kitab yang konsisten dengan original teksnya berdampingan dengan terjemahan. Original teks
sama terjemahan berdampingan. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, karena berdampingan antara terjemahan dengan original teks, kita bisa mencari tahu sendiri terjemahan sesungguhnya mendekati apa. Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, kosakata bahasa Indonesia tidak mampu menampung seluruhnya kosakata bahasa Arab, tidak mampu. Karena apa? Lebih banyak jumlah kosakata bahasa Arab. Tapi kata mana atau diksi yang mana lebih mendekati dari terjemahan ini tadi, kita bisa mencari tahu gitu loh. Bahwasanya terjemahannya ini selaras dia dengan original teksnya. Nah mereka kan yang ada cuma terjemahannya saja. Ya kan? Terjemahannya saja, gak ada original teksnya kan? Bisa jadi ketika kita kejadian dalam terjemahan bercerita tentang bahwa apa Adam dan Hawa memakan buah larangan dan mereka telanjang, original teksnya bercerita tentang yang lain. Kan bisa jadi kan, tapi supaya mereka memiliki jati diri dan memiliki kitab, nyontek dari terjemahan kita. Tapi nyonteknya nggak rampung, makanya ya ceritanya pun gantung gitu. Gantung, hal-hal yang nggak perlu disampaikan, hal-hal yang perlu untuk disampaikan tidak disampaikan, itu. Dan lucunya adik-adik hotel ini, mereka itu sudah nyaman dengan terjemahan saja tanpa mengetahui original teksnya, nyaman. Maka orang atau sosok yang bertanggung jawab atas terjemahan itu berada di atas angin. Slow dia kan, karena nggak pernah digugat dia kan, slow aja. Apapun isi terjemahannya terima mereka itu kan katanya. Buka ya toh. Nah, ini ya. Ini kejadian 3, perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Bener kan? Nah, ini di kejadian 3 nomor 7, coba ya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Elohim di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia dan istrinya. Tetapi Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Nah, 12-nya. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Oke, kita tengok ya di dalam kejadian ini. Kejadian sebentar ya toh. Nah, kejadian 4. Coba itu buka kejadian 4. Dari mulai pertama. Itu kalau kejadian 3 manusia itu dan istrinya, tapi tidak diberitahukan namanya. Kejadian 4 nomor 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan. Kenapa di kejadian 5 baru ada nama Adam? Kejadian 3 dengan 4 tidak dikasih tahu siapa. Udah coba kejadian 3, manusia itu dan istrinya ketika memakan buah itu telanjang. Buka kejadian 4. Kejadian 4, manusia itu bersetubuh dengan istrinya. Siapa manusia itu? Nggak dikasih tahu. Tapi nama istrinya dikasih tahu. Namanya Hawa. Di kejadian 5, keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Elohim, dibuatnyalah dia menurut rupa Elohim. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nah, di sini tidak diceritakan yang memberanak itu adalah si Hawa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Adam aja coba, Adam. Dapat dari mana mereka Adam coba? Adam itu original teks Quran Arabnya ada. Huruf alif ya yang bergaris fathah bertemu dengan huruf dal bergaris fathah bertemu dengan huruf mim yang disukunkan ada. Adam itu bahasa Arab. Kok bisa pula dalam terjemahan kalian? Makanya aku curigai dulu nyontek itu. Gitu loh. Aku sadarnya itu ketika aku belajar tajwid dulu teman-teman. Ya juga ya. Ini kan bahasa Arab ini bikin. Buatkan grammar Adam dalam bentuk bahasa Ibrani dan juga dalam bentuk bahasa Yunani. Buatkan. Coba buatkan original teks kata Adam ya yang mengarah kepada sebutan dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Buatkan. Gak ada. Di sini nama lagi kan 20 menit lagi ada di sini. Makanya aku bilang. Tengok ya Tok, yang kau bilang kosakata ya Tok ya. Nah, nih setelah Adam, kita kliklah namanya, kita cari nama kan. Rupanya kata setelahnya tidak ada, cuman tidak ada. Masa setelah Adam Dan itu kan bahasanya Latin kan? Itu kan Latin kan? iya, Tidak dalam bentuk original kan? tidak. Nah, itu. Latin dilatinkan. Kan aneh kan? Latin dilatinkan. Ya Asep, Yuda, Bunga, Udi, Antiono, Mustafa. Halo Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang Asep. Terima kasih. Ya, ingin menyampaikan ini Bang. Makasih banyak ya. Selain dari keren banget, juga ada lucunya Bang ini. Wah, keren pokoknya, pintar Abang. Lanjutkan perjuangannya ini. Selain menghibur lah gitu ya. Tetapi intinya Abang ini benar-benar tangguh dan mantap. Oke, itu tidak ada apa-apanya rupanya bagi Abang ini ya. Ya pokoknya salam kenal dari Cianjur, Jawa Barat, abangku semuanya ya yang di atas. Pokoknya ini para apologet terkeren yang ada di Indonesia ini, selamat, tetap semangat dan tetap berjuang untuk menyampaikan kebenaran gitu. Amin, Allah ya Rabbal Alamin ya. Sehat selalu pokoknya sama kalian semua pokoknya. Doain sama buat Bang Asep ya. Ya, Masya Allah. Bang Itu Yu, tadi kalaupun belum ada pelanggaran ya, kalaupun belum ada pelanggaran tadi, ini akan asik suasananya tadi sebetulnya. Aduh, saya mengikuti itu. Keburu ada ini ya, keburu ada peringatan tadi. Iya, kalau diteruskan aku kena ban nanti Bang. Aku kena ban. Iya, sayang gitu. Sayang akunnya gitu. Iya. Bang, ini mau nyampein ini Bang. Itu semayam saya pas lewat tuh
apa yang namanya Siuli itu emang murtadin atau asalnya dari mana tuh Siuli itu? Tahu Kak Nora? Gimana itu Sinuri itu? Siapa Siuli maksudnya? Ada itu. Enggak, Bang. Wah, Ada dia orang itu yang sangat gitu. Hmm. Si Irma, Yuli, Dan Liana, menipu semua tuh. Iya, makanya Bang, wah kalau ini orang yang kelas-kelas murtadin itu, rendahan Bang, gitu. Gini, Bang. Orang yang murtadin itu disebut murtad itu dia dari lahirnya memang Islam. Tapi kalau dari lahirnya Kristen, masuk Islam cuma 2-3 tahun, Iya. baru keluar lagi itu bukan murtad, Bang. Ya kan itu? Oh iya, emang Dia memang dari lahirnya. habitatnya. Oh gitu ya. Emang habitatnya gitu ya. Ya. Karena katakan murtad itu dari lahir dia memang Islam. Nah, dia sudah balik di situ. Terus dia sudah dewasa, baru dia murtad, baru dikatakan murtad. Gitu. Seperti si siapa? Taipudin memang murtad itu. Ya. Itu baru saya jelas. pikir itu ya. Gitu, Bang. Nah, kalau Enggak, aku tanya, tuh. kalau di dalam Al-Quran, Nabi Adam kan diturunkan. Betul tidak? Iya Ya. kan? Ya, Diturunkan Al-Baqarah dari betul. surga kan? Nah, kalau mereka, lalu Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden. Bayangkan diusir. Terus, dikatakan begini. Iya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden. Bayangkan diusir, dihalau. Hus. Ya. Jadi, gimana ya? Mereka tuh dalam agama mereka, hidup mereka, yang mereka tinggikan itu hanyalah Yesus. Selain dari Yesus, bagi mereka itu adalah manusia pendosa. Betul tidak itu? Ya. Tapi datangnya Paulus menjadikan Yesus anak Bunda Maria ini terhina. Iya, betul Kak. Gak ada maca pertama diturunkan dari surga. Gak ada maca pertama diturunkan dari surga. Memang diturunkan. Mana pernah Allah mengusir. Barakallah Bang Andi. Ini hina ya. Lot dikatakan. Kalau cerita Lot ya, kalau kita kaji di sini, Lot dalam keadaan mabuk digauli oleh 2 putrinya. Sementara bisakah orang tidur dicokoki dengan air? Bagaimana dia orang tidur mau menelan air? Kalau dulu itu. Lagian gini aja lah, bagaimana orang tidur bisa berzina? Mana bangun itu? Nah itu, kata marilah kita berikan ayah kita minum anggur. Berarti ayahnya kan tidak sadar, sementara ayahnya tidur. Itulah cerita-cerita yang nggak masuk akal itu. Kami laki-laki, kami tahu kalau kami tidur, nggak bisa dipakai itunya lagi tidur. Ngapain pun nggak akan bisa itu orangnya lagi tidur, pemiliknya lagi tidur, ya burunya pun tidur lah. Itu cerita-cerita ngawur itu ini. Betul. Ini Bang Pur 28 Iya, itu. itu. Kecuali di situ Jadi tertulis kelihatan tidur. betul ya. Kecuali pura-pura tidur, bener Bang Pur 28. Berarti Bang Pur 28 udah pengalaman, dia pernah tidur. Ini masuk akal. Pura-pura tidur masuk akal. Siap, ada lagi Bang Asep? Bang Asep? Iya, ya maksudnya gini Bang. Ya, halo. Iya Bang. Ya silakan Bang. Ya Bang, aman. Gini, rupanya mereka oten-oten ini benar-benar ini kena doktrin atau apa, sudah sering dijelaskan para debater dan para apologet itu. Sebetulnya dia itu mengerti dan tahu, aku yakin itu. Tapi kenapa kok bisa mempertahankan seperti itu ya? Padahal udah jelas-jelas itu dalam semua ayat.
Lagian yang diserangnya itu tentang zaman perang itu yang dipotong-potong seperti itu kan gitu ya. Jadi nggak aneh lagi pertanyaannya seperti itu gitu. Kenapa nggak menanyakan yang lain tentang kebaikan dan yang lainnya gitu kan, itu sangat banyak gitu ya di Islam, karena memang Al-Quran ini sempurna begitu. Tetapi nyatanya mereka ini benar-benar menolak dan ingin ya goblok aja gitu rupanya semuanya ini. Ya, atau mungkin belum dikasih hidayah gitu ya. Gimana ini Kanora ya, silakan Bang. Kalau aku gini Bang, berkali-kali saya katakan ya, Oten ini masih berpikir tentang apa? Untung rugi. Mereka berpikir untung rugi dan mereka tahu konsekuensi. Ketika mereka menerima iman dan Islam, mereka nggak bisa berleha-leha lagi. Sibuk mereka dalam urusan takwa. Mungkin Kan gitu, sholat sehari 5 kali. Dan itu yang mereka nggak mau. Mereka itu udah terlalu nyaman Bang, hidup berleha-leha. Terlalu nyaman mereka itu rebahan. Kalau hari libur gitu. rebahan mereka Rupanya sepanjang ya. hari itunya itu. Iya, ya terlalu keenakan rupanya dibuatnya, disuruhnya ini perjanjian barunya ini si Paulus ini rupanya, kasihan mereka ini ya, dicekokin itu. Termasuk sama bapak-bapak gereja itu rupanya tidak transparan seperti Al-Qur'an ya. Ketika ustadz dan ustazah itu menerangkan itu semuanya gitu, rupanya ada yang disembunyikan itu di gereja itu ya Bang ya, rupanya gitu. Kalau kami kan belum pernah ke gereja gitu. Bang Asep, jangan terlalu jauh Bang. Kayak begini nih, Iya. keluarkan Gimana, dari kenapa? dibatalkan apa kau Jangan konfirmasikan? terlalu jauh Bang. Oke, kita sapa dulu yang lainnya Bang Asep ya. Jangan terlalu Informasi. jauh Bang, soalnya kita menolong nih Bang. Yuda, selamat bergabung Yuda. Ya mohon maaf, saya kan nggak tahu ini baru. Silakan dilanjut. Yuda. Yuda. Diturunkan aja moderator. Uda Udi, selamat bergabung Uda Udi. Yudanya nggak mau ngomong moderator. Uda Udi. Uda Udi, diturunkan. Uda Udinya. Ationo, selamat bergabung Ationo. Ationo. Akilis, selamat bergabung Akilis. Iya, Akilis. Akilis. Iya, Ya, Islam Kristen. Islam lah. Ya, Yang Assalamualaikum. benar, Silakan Bang, sampaikan Bang. Ya, Silakan Bang, kalau ada yang mau sampaikan Bang, silakan. oh enggak. Jadi begini ya, mau sampaikan aja bahwa Nah, Bang, ada noise loh, Bang. ya, Ada Ya, nongkrong udah. di situ, jadi nggak enak kita. ya enggak ada. Ya, anak-anak ini sudah menghindar. Iya, jadi sebenarnya gimana ya mau jelaskan ini? Gimana, Bang? Yang seharusnya kan, andaikan hari ini kalau para oten-oten ini mempelajari lebih dalam tentang berbagai macam kitab yang ada, mungkin akan mereka Ganggu apa dapat bang ini? solusi. Loh, kok masuk sendiri, Cak? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kira gitu. Jadi sebenarnya memang Islam itu sudah agama yang benar memang. Ya, Ya mungkin itu saja. oke. Kasih ya, Bang. Iya, Bunda. Ya, Awan, Syiar. Assalamualaikum Mbak Nora sama Bang Faru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Aku mau ini dulu sama Bang Faruk dulu. Bang Faruk benar-benar keren tadi. Aku dengarnya sampai aku terpukau loh. Dengar Bang Faruk debat sama si Oki tadi tuh. Sangat spektakuler buat saya. Ya Allah. Dia minta dalil. Bang Faruk walaupun nggak kasih keluar dalil tapi emang udah ngomong benar-benar itu semua sesuai dalil loh itu. Sedangkan dia mau bertanya tuh yang kayak nggak masuk di akal pertanyaan dia. Kayak suka-suka dia mau bertanya. Tapi kalau Bang Faruk benar-benar sesuai dalil.
kayaknya sudah dihafal di otak Bang Faruk itu, maupun Bible apa itu semua. Itu aja Bang Faruk, lanjutkan. Semangat Bang Faruk. Mbak Nora juga semangat. Keren Mbak Nora juga, senang saya lihat. Malah ketawa saya sampai. Yang ini maestro. Kalau dia Bang Oki lawan Yusuf PI nggak kayak Bang Faruk, tapi Yusuf PI orangnya kasih yang ini, tapi bagus juga Yusuf PI-nya. Nah ini baru lawan Bang Faruk, kena dia batunya. Kepanasan dia. Lah iya, kenapa bisa lama sekali? Ya udah itu aja Bang Faruk, lanjutkan Mbak Nora. Assalamualaikum. Bang ya. Barakallahu fikum. Ya, selesai. Kalau mau bayar yang langsung Siar, selamat gabung Bang Siar. Siar. Kirim apakah? Oh, segera bisa ngabel. Awan. Assalamualaikum Pak Nora. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Awang. Ya, support untuk Bang Faruk, Kak Nora, terus best Bang Faruk tadi, mantap itu debatnya. Kalau dibuka kacamatanya betul tuh kata Bang Faruk. Itu air matanya banyak itu kayaknya. Bang Faruk, Kak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Moderator, naikkan moderator. Moderator, kalah tidak ngaku kalah debat, kalah tidak ngaku kalah. Dumet. Kenapa lah kau Duma? Ya, pemikir. Halo. Ya. Shalom. Selamat sore, agama apa? Shalom. Saya orang Kristen. Oke. Lini. Halo, assalamualaikum. Cuman mau menyampaikan. Kenapa turun? Ini kok kamu menghina Tuhan saya? Apa ku hina? Kamu bilang lucu Tuhan saya. Kok diketawain? Nanti kalau Tuhanmu saya ketawain, kamu marah nggak? Loh. Nggak, aku ketawa tuh nengok kau. Kau bilang katanya aku menghina Tuhan kau. Belum ada aku narasi. Ini temanya sudah menghina. Tuhan Oten lucu, kan pertanyaan. Iya, tapi kan pertanyaan juga bisa jadi sarkas. Iya, sekarang kita coba buka ya, lucu apa enggak ya. Oke. Kita buka di dalam. Kamu ada di situ perangkat? Ada. Ada. Oke, coba buka Kejadian 32. Kejadian 32. Bukan. Oke. Ayat berapa? Oke, sebentar ya. Mulai dari 22 sampai poinnya di
Kejadian 32 ayat 22 sampai Ini dia, sebentar. Kejadian 32, poinnya di 28. ayat 22 sampai 28. Ya, Oke. silakan baca. Coba saya baca ya. Mau saya baca sampai ayat 28 atau langsung ke ayat 28 saja? Ya, perikopnya apa itu? Perikopnya, aduh, ini saya buka di Google Gemini nih, nggak ada perikopnya. Saya malas buka Alkitab. Tapi intinya ayat 28-nya begini. Pria itu kemudian berkata, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini adalah momen penting di mana Yakub menerima nama baru, Israel, yang berarti ia Dan cara bergumul. bagaimana dia menerima nama baru? Bergumul. Nah, bergumul di situ apa? Anda tahu apa artinya bergumul ini? Coba baca baik-baik ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Elohim, ya kan? Dan manusia, dan engkau menang. Siapa yang menang? Manusia Bergumul Yakub. Dengan Allah, Elohim. Nah, apa mungkin manusia ketika bergulat dengan Tuhan, manusia yang menang? Mungkin. Pantaslah di dalam perjanjian baru Yesus bisa dimetongkan sama ciptaannya. Nggak heran. Dan Tuhan Nggak merendahkan heran loh, dirinya pemikir. untuk sayang Begini sama loh, kita. Elohim kamu bergulat dengan Yakub, Elohim kamu kalah. Nah, tiba di perjanjian baru, Yesus ditangkap oleh ciptaannya Elohimmu, oleh bapaknya Yesus, ya. Bapaknya Yesus kan yang menciptakan manusia. Nah, manusia ini menangkap firman yang menjadi Tuhan. Kan begitu? Ternyata Tuhan, ya, manusia yang dilahirkan Bunda Maria yang dijadikan Tuhan oleh Bani Keresteng itu bisa mati di tangan manusia. Tapi kan Tuhanmu juga lucu. Apa gak ketawa? Ada Tuhan bergumul dengan manusia. Manusianya yang menang. Ada Tuhan dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ada Tuhan mati di tangan ciptaannya. Ini kemana, pemikir? Boleh saya tanya balik kepada Anda? Apa yang mau kau tanya? Kau tanggapi dulu. Berarti Tuhan kamu memang lucu kan? Ya, lucu. Tapi Tuhanmu juga lucu ya. Tuhanmu juga lucu enggak? Tuhan saya tidak pernah bergulat dengan manusia. Nggak pernah, bro. Iya. Sekarang saya mau tanya sama kamu, boleh nggak? Saya Kalau di sini akui, saya kan peraturan mau jujur, bertanya, saya bilang lucu. Kau harus open cam kayak saya. Silakan open Saya cam. Oten yang jujur, yang bilang Tuhan saya lucu. Open cam, ya open cam dulu kau. Sini saya Kok besarkan. open cam? Nggak berani Loh, ditanya iya. balik. Persyaratan di room ini ketika kau ingin bertanya, kau harus open cam. Kalau kau nggak bisa open cam, Boleh. kau membahas tema. Boleh Berarti saya kau open cam. menerima Tuhanmu lucu. Nih, Nah, saya open cam nah, nih. mukamu. Loh, yang penting kan open cam syaratnya. Ini saya sudah open cam nih. Mukamu. Saya sudah open cam. Mukamu lah, mana mukamu? Loh, Masa kau kalah sama Kenapa? Yesus? Yang Masa penting kau kan salah open kalah sama cam. Tuhanmu? Tuhanmu kelihatan loh Ini mukanya. muka saya. Mampus. Kalau jidat jeber kau, nggak perlu lah. Aduh. Akhirnya ada Oten menerima kalau Tuhannya lucu. Bergulat dengan manusia, manusia yang menang. Ada Tuhan bisa dicobai oleh iblis. Tuhan mati di tangan ciptaannya. Memang lucu.
Gitu ya. Kan akhirnya kan kau bisa open cam, tapi kau tidak mau open cam. Ya, ateis. Ateis. Apa yang mau dibahas ini? Assalamualaikum. Kau agama apa? Agama Islam. Terus kalau Islam ngapain naik sini, Bang? Oh, nggak boleh ya? Oke. Turun ya, Bang ya. Makasih ya. Oh iya. Kok namanya teis? Namanya juga sedeng. Assalamualaikum Islam Bun. Oh, waalaikumsalam. Tadi. Ya, Bun. Tadi mau ini aja sih Bun, apa namanya? Kristen itu jangan disebut agama lah Bun. Dia itu kan bukan agama kan. Lahirnya aja dari Pentakosta, turunnya ruh-ruh pagan itu kan gitu. Dalam Alkitabnya pun gak ada disebut itu agama. Kalau kita tidak Percaya bilang itu agama, kan berarti percaya kita Yesus sudah aja itu. menentang undang-undang di Indonesia lah, Bunda. Kan salah satu yang diakui Indonesia agama Kristen. Ya cuman mesti disadarkan lah itu, Bu. Mana ada nggak di kitabnya pun nggak ada ditulis agama Kristen. Ya, itu yang tidak disadari mereka. Lahirnya itu kan dari acara hari rayanya orang Yahudi, Pentakosta. Ada roh-roh turun untuk musim semi kan. Itu yang mereka bikin Kristen, hari Kristen. Bukan, Bun, itu beda. Itu namanya karismatik. Karismatik itu tidak aliran dari Pentakosta, itu bukan aliran Kristen itu, Bunda. Iya, agama hari raya orang Yahudi ya. Bukan, Bunda, itu beda lagi, Bun. Apa tuh, Bun? Kalau Kristen itu hasil dari konsili, Bunda, di abad 3. Sementara kalau Martin Luther itu di abad 16. Nah, kalau karismatik itu bukan aliran Kristen. Karismatik itu Pentakosta itu adalah persekutuan doa, Bun. Tetapi ya mereka saja yang menyamakan diri mereka dengan Kristen gitu, Bun. Oh, gitu. Iya, Bun. Makanya karena kalau dibaca-baca sejarah sih Kristen itu bukan agama kan gitu. Dia hanya percaya Yesus udah itu. Iya. Itu aja sih, Bun. Oke, Bun. Makasih ya, Bun. Yuk, sama-sama, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oso. Halo, Oso. Bukan ya. Kalau ada yang mau naikkan lagi ya, moderator ya. Akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan mereka memang lucu ya. Ketawa pula dia tuh. Apa dia ketawa? Katanya. Apa yang mau kau serang kepada saya tentang Allah saya? Kamu serang apa? Allah saya berwujud. Gitu maksudmu. Memang Allah saya itu wujud. Wujud itu bukan berarti kelihatan. Wujud itu artinya ada. Ya Tuhan itu ada. Dari mana kita tahu ya? Dari langit dan bumi ini siapa yang ciptakan? Gitu loh. Ya fair ya. Beda. Dengan ada Tuhan di sana. Bergulat dengan manusia. Tuhan yang kalah. Tuhan dicobai iblis. Tuhan mati di tangan ciptaannya.
Tertawa lagi nanti dapat karma lagi Nora. Udah user? Kurang lagi?